Salam Bapak Uskup, mohon izin bertanya. Saya punya anak 2 orang, semua laki-laki. Anak saya yang pertama menjalin hubungan dengan pasangan beda agama, dan hubungan mereka sangat serius. Belakangan ini dia memutuskan untuk pindah agama ikut agama pasangannya. Dia bertanya apakah saya mengizinkan. Saya jawab saya tidak mengizinkan. Tetapi mereka bersikeras untuk menikah secara non-Katolik. Apa yang harus saya lakukan, Bapak Uskup? Iya, tidak mudah ya. Saya bisa ikut merasakan apa yang Bapak rasakan sebagai Bapak yang beriman Katolik, anaknya memilih jalan lain. Saya bisa membayangkan itu. Kalau saya tidak salah menangkap, ini sudah katakanlah terlanjur ya. Mereka sudah menikah secara tidak Katolik. Sudah terlanjur. Seandainya belum terlanjur, mungkin nasihat-nasihatnya banyak. Tetapi karena sejauh saya tangkap loh ya, sudah terlanjur, saya hanya bisa mengatakan ini. Jangan pernah berpikir untuk mengucilkan anak. Jangan. Karena apa? Karena pengucilan itu tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya, hanya akan menambah susah. Itu yang biasa dikatakan, itu yang biasa yang banyak terjadi. Kalau tidak ikut saya, sudah tidak saya anggap anak saya. Jangan sampai seperti itu. Dalam bahasa Jawa ada kata merengkuh. Kalaupun anak itu memilih jalan lain, tetaplah direngkuh, tetap diperhatikan, tetap dicintai, dengan harapan semoga Tuhan menyentuh hatinya. Semoga. Kalaupun tidak, kita sampai kepada hal yang tidak gampang, tetapi itulah yang diajarkan juga oleh Gereja Katolik, yaitu bahwa orang merdeka, bebas memeluk agama. Bebas. Kadang-kadang orang berpindah agama karena alasan-alasan praktis seperti itu. Karena ikut suami atau ikut istri. Tidak salah. Tetapi seharusnya orang memeluk agama atau berpindah agama itu bukan karena alasan-alasan praktis itu, tetapi karena keyakinan. Itu yang saya kira baik. Silahkan Bapak terus merengkuh anak itu, menunjukkan cinta, dan saya yakin kebaikan akan muncul dari, atau jauh lebih banyak akan muncul dari keputusan Bapak keluarga untuk tetap mencintai anak itu daripada yang sebaliknya. Nah, mungkin sebagai catatan tambahan, sebetulnya cita-citanya memang orang Katolik membangun keluarga dengan pasangan yang Katolik, itu cita-citanya. Tetapi realitas kehidupan itu kan tidak sesederhana itu. Coba silahkan membayangkan di Indonesia ini, ketika umat Katolik hanya sekitar 3%, dan yang lain-lain penduduk Indonesia ini sekian banyak persen. Pergaulan Katolik terbatas. Oleh karena itu, meskipun tidak ideal, gereja mengakui, memberi dispensasi untuk nikah beda gereja, untuk nikah beda agama. Namanya dispensasi, tidak ideal. Itu yang pertama. Oleh karena itu, yang biasanya perlu disampaikan di dalam kasus-kasus seperti ini, ketika seorang
laki-laki atau seorang pemuda pacaran, salah satu yang perlu untuk disampaikan adalah gereja memberi tempat untuk pernikahan beda agama dan beda gereja dengan dispensasi. Dan sejauh saya tahu, tidak sedikit pasangan-pasangan beda agama yang sungguh-sungguh baik sebagai keluarga. Sungguh baik sebagai keluarga. Saya mengambil satu contoh. Ada satu keluarga saya kenal, pasangan suami istri yang berbeda agama. Pihak suami itu selalu mengantar dan ikut ke gereja. Bahkan aneh, dia sudah menjadi anggota seksi PSE di paroki itu. Enggak Katolik, tetapi saking cintanya kepada istrinya menjadi seperti itu. Dan dia pernah berkata kepada saya begini, bercerita lelucon. Romo, saya itu senang sekali mengikuti misa. Apalagi sesudah nyanyian Anak Domba Allah. Saya tanya, Pak, kok senang sekali nyanyian Anak Domba Allah, kenapa? Itu artinya misanya hampir selesai katanya. Tetapi keluarga itu sangat bagus.